orang tua kita dahulu, terbesarlah di pikirannya untuk terus mengembangkan sayap yayasan ini dengan membuka lembaga pendidikan tinggi, karena diperhatikan di kabupaten kita tercinta ini masih kurangnya kemampuan masyarakat, terkhusus lagi ekonomi menengah ke bawah, untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka ke luar daerah. Nah, daripada itulah dengan segala upaya dan dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai rekan-rekan beliau saat itu, menyarankan kepada almarhum, yaitu almarhum ayahanda kita, Bapak Dr. Randus Haji Hasbi Abduh MA, yang selaku pendiri Yayasan Pendidikan Al-Hidayah ini. Kemudian tahun 2002 sampailah dari hajat beliau untuk mendirikan sebuah pendidikan tinggi, yang mana cita-cita luhur ini sudah dipikirkannya gitu. Padahal almarhum ini bukanlah seorang yang dari keturunan yang kaya raya gitu ya, bukan dari keturunan orang yang bangsawan gitu, tapi orang kampung dari pedalaman sana, tepatnya di Desa Tanjung Belit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan penonton dari podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Masehi, kita masih diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat hadir di studio mini podcast Pastabikul Khairat ini dalam tayangan edisi yang ke-16. Seterusnya bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridho kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pembina dari podcast Pastabikul Khairat yang alhamdulillah hadir, yakni Ustadz Dr. Haji Sapri MPD SAG MPD, alhamdulillah. Seterusnya Ketua podcast Pastabikul Khairat Ustadz Superman Esos, serta manajer podcast Pastabikul Khairat Ustadz Muhammad Taufik SAG, alhamdulillah. Seterusnya yang kami banggakan dan kami muliakan yakni narasumber kami pada hari ini hadir di tengah-tengah studio kita, Ibu Hidayati Eskom MPDI, alhamdulillah. Terima kasih telah memenuhi undangan kami beserta rombongan yang hadir. Dan alhamdulillah pada tayangan yang ke-16 dari podcast Pastabikul Khairat ini, kita akan membahas atau memaparkan tema yakni tentang tantangan pendidikan tinggi yang berbasis keislaman di era globalisasi atau digitalisasi. Ya, insya Allah nanti
kita sama-sama dialog interaktif dan ada pemaparan sedikit nanti dari narasumber kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung memperkenalkan narasumber kita. Yang insya Allah nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri sebelum nanti memaparkan dari tema yang sudah kita berikan, akan kita tayangkan pada podcast pada hari ini. Boleh kami sapa dulu narasumber kami yang mulia, yang kami hormati, Ibu Hidayati Eskom MPDI. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Fastabiqul Khairat Channel kamu ya. Kami punya tema tebarkan kebaikan demi kejayaan. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah bisa hadir di podcast kami ini ya, walaupun masih sederhana ya, Bu. Mohon doanya Sudah dari berani memulai, berarti semakin hari harus semakin maju nanti Ustadz ya. Alhamdulillah. Doa kita semoga lebih maju ke depannya. Baiklah, kami mohon dengan kerendahan kami, Ibu, dari biografi atau perkenalan dulu, karena kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi nampaknya tokoh pendidikan Islam ini dari tahun ke tahun sudah dikenal, apalagi di Rokan Hulu ini ya. Tapi dalam momen ini kami persilahkan dengan segala hormat, Bu. Dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus Al-Fasiri. Ini sebenarnya bukan orang lain pula bagi kami ini. Beliau ini adalah rekan saya, sama-sama sekolah dulu di MTS tahun 90-an. Kemudian kami sama-sama melanjutkan pendidikan tingkat menengah kami ke MAN 1 Pekanbaru ya Ustaz ya. Alhamdulillah sampai di fase lain kami juga tetap dipertemukan dalam suatu wadah pendidikan yang beliau mengabdikan diri beliau di SMK, SMK 2 Rambah. Dan saya alhamdulillah masih tetap mengabdikan diri saya di Yayasan Pendidikan Imam Abduh, di mana yayasan itu bidangi atau membawahi 3 jenjang pendidikan. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz di awal tadi, tak sayang maka tak cinta. Itu memang betul tuh Ustaz. Ya kan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Eskom MPDI. Kalau untuk doktor belum selesai ya, masih semester 7. Masih menunggu tulisan saya untuk diterbitkan di Scopus. Karena terbitnya sebuah tulisan di Scopus adalah salah satu syarat untuk mengikuti ujian tertutup yang dalam hal ini saya kuliah di UNP. Mohon doanya kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh penonton, kepada seluruh rekan-rekan yang menyaksikan siaran kita di Fastabiqul Khairat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum salam, tak lupa pula kita kirim ucapan alam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Firdaus selaku pembawa acara, yang sama-sama kita hormati pembina podcast Fastabiqul Khairat Bapak Dr. HC Sapri SAG, yang beliau ini juga tidak orang baru bagi kami karena rasuku godang pun dia semikan abduh ketelah. Cuma kinilah godang-godang komo lupunya untuk singgah. Allahu Akbar. Begitu juga yang sama-sama kita hormati ketua ya, Bapak Ketua podcast Fastabiqul Khairat Ustadz Suparman ya, Superman bukan Superman ya, tapi tidak bisa bukan Superman ya Pak ya. Superman Esos ya. Memang kalau kenal langsung ulun Pak, tapi kalau wajah Pak itu memang sangat dikenal. Familiar. Yang sama-sama kita hormati Ketua STAI dan jajaran yang
berkesempatan hadir pada siang hari ini di Studio Mini podcast Fastabiqul Khairat ini, dan yang sangat kami banggakan Tuan Studio namanya ya. Tuan Studio Ibu Hajah Saripah Amin, SAG. amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita banyak dapat like and share dari siswa SMK, dari siswa MAN 1, dari Stai Tuanku Tambusai sendiri selaku pengisi acara pada kesempatan kali ini Sabtu bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2024. Alhamdulillah. Baiklah, sekelumit saya ceritakan dulu secara singkat tentang Yayasan Pendidikan Muhammad Abduh. Yayasan Pendidikan Muhammad Abduh ini sudah didirikan sejak tahun 1980 yang lalu. Tapi memang waktu itu namanya belum Yayasan Pendidikan Muhammad Abduh. Namanya Yayasan Pendidikan Al-Hidayah. Yang waktu itu masih menaungi satu jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Aliyah saja. Mas Al-Hidayah. Mas Al-Hidayah namanya waktu itu. Seiring waktu, sesuai dengan perkembangan zaman dan tergeraknya hati para orang tua kita dahulu, terbesarlah di pikirannya untuk terus mengembangkan sayap yayasan ini dengan membuka lembaga pendidikan tinggi, karena diperhatikan di kabupaten kita tercinta ini masih kurangnya kemampuan masyarakat, terkhusus lagi ekonomi menengah ke bawah, untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka ke luar daerah. Nah, daripada itulah dengan segala upaya dan dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai rekan-rekan beliau saat itu, menyarankan kepada almarhum, yaitu almarhum ayahanda kita Bapak Dr. Randus Haji Hasbi Abduh MA, yang selaku pendiri Yayasan Pendidikan Al-Hidayah ini. Kemudian tahun 2002 sampailah dari hajat beliau untuk mendirikan sebuah pendidikan tinggi, yang mana cita-cita luhur ini sudah dipikirkannya gitu. Padahal almarhum ini bukanlah seorang yang dari keturunan yang kaya raya gitu ya, bukan dari keturunan orang yang bangsawan gitu, tapi orang kampung dari pedalaman sana, tepatnya di Desa Tanjung Belit. Waktu itu dari Tanjung Boli itu Pak Kupasi, Pak jalan kaki kurang lebih Pak, pergi sekolah ke pasar, itulah dulu kan 7 kilo no salah itu jalan kaki. Tapi itulah, walaupun almarhum ini berasal dari sebuah desa, tapi sekarang mungkin sudah mulai maju ya, Tanjung Beli sudah sangat maju daripada tahun itu, sampai berilah sebuah perguruan tinggi yang dengan nama kita buat Stai Tuanku Tambusai. STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai. Kenapa mengambil nama Tuanku Tambusai? Karena Tuanku Tambusai itu adalah salah satu, waktu itu malah satu-satunya pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu. Gitu. Kenapa tidak mengambil dari nama yayasannya saja? Karena itulah darah pejuang tadi. Karena beliau juga dari keturunan ulama, jadi ayah almarhum itu juga seorang ulama Pak ya. Jadi kakek saya gitu kan, seorang ulama yang juga ikut menyebarkan pendidikan keagamaan ini dari rumah ke rumah, kampung ke kampung pada zaman itu. Itulah makanya diberi nama Tuanku Tambusai, karena mereka juga adalah pejuang, ya kan, pejuang agama dan pejuang pendidikan. Jadi inilah salah satu motivasi dari almarhum Hasbi Abduh ini membuat atau mendirikan sekolah tinggi, karena dia merasa begitu sulitnya dia untuk mendapatkan pendidikan tinggi zaman itu. Jadi mereka itu cerita dari Pasir Pekanbaru itu Pak, Suari Sumalam katanya Pak, Bu Malam dulu di Rantau Berangin. Itulah ceritanya kan. Jadi karena itulah salah satu motivasinya, supaya pemerataan pendidikan tinggi
di Kabupaten Rokan Hulu ini. Daripada itu serentak berdiri pula lah perguruan tinggi yang lain mengikuti ini, atau mungkin juga termotivasi untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa Rokan Hulu ini. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu Yayasan Pendidikan Muhammad Abduh membawahi untuk saat ini 3 jenjang pendidikan. 1 Madrasah Sanawiyah yang awalnya dulu berlokasi di Jalan Riau arah ke Pawan, dan 2 SMA Islam juga lokasi juga di arah ke Pawan, 3 STAI Tembusai. Tapi seiring waktu, alhamdulillah kita dapat memindahkan lokasi sekolah kita MTS Muhammad Abduh dan SMA Islam Rambah itu ke pinggir jalan lintas ini, Jalan Hitam. Satu Kalau desa dengan podcast kita nampaknya. Satu desa dengan podcast kita desa gitu. Sukamaji. Jadi kalau Bapak Ibu atau pemirsa yang dari Pasir ya, dari Pasir menuju Batang Samo, lewat sedikit Surya Insani, ke atas sekitar kurang lebih 100 meter itu nanti akan terlihat di situ sekolah SMA Islam Rambah dan MTS Muhammad Abduh. Ya. Jadi kita juga untuk mengimbangi itu, Ustaz. Betul. Kenapa? Karena wilayah sekolah itu boleh kita sebutkan banyak penduduknya itu dari kaum kita Nasrani. Jadi kita juga ikut di situ berpartisipasi lah banyak untuk memberikan pendidikan agama di wilayah wilayah inilah Pak ya, yang agak-agak non Muslim ada di situ. Dan karena kita emang kampung kita ini kampung Muslim dominannya, dominannya orang Muslim. Kan. Dan karena juga lokasi yang strategis di pinggir jalan, itulah membuat kita tergerak dan termotivasi segera untuk membangunnya di pinggir jalan raya ini. Artinya bukan cabang ya? Bukan cabang, tapi memang kita pindahkan. Kita pindahkan tidak dari satu hamparan lah gitu ya. Iya, dari Jalan Riau, Pak, ke jalan besar sini. Di Ponegoro. Kenapa? Karena Jalan Riau itu, Pak, berdekatan sekolah-sekolah itu. Di Jalan Riau itu dulu basis kita dari Menaming, dari Pawan, dari Kaiti, dari Lenggopan itu sendiri, dari Kota Pasir. Sekarang setiap desa itu sudah ada sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA gitu kan. Jadi kata orang desa sana, orang kampung sana, aku ke jauh-jauh ke nauleh, gitu kan, nama-nama hongkos, gitu kan. Jadi makanya akhirnya lama-kelamaan sekolah kita berkuranglah jumlah mahasiswa kita, jumlah siswa kita, Pak. Jadi itu salah satu motivasi juga gitu. Kita sayang gitu kan. Dari Yenolai Pak jadi lai kan. Jadi bagaimana upaya kita untuk mempertahankan sebuah perjuangan yang telah dimulai oleh orang tua kita dulu gitu. Nah, dari situ pun juga sudah banyak alumni-alumni yang sukses gitu ya, yang telah mengisi dunia kerja khususnya di Rokan Hulu ini. Segala bidang nampak ya. Hampir di segala bidang gitu. Walaupun basicnya agama Islam, tapi banyak yang semua sudah lini sudah hampir terisi. Gitu. Itulah salah satu kita juga motivasi. Itulah beratnya perjuangan itu, Pak. Jadi membuat sesuatu itu mungkin mudah, cuma mempertahankannya itu yang memang butuh perjuangan. Nah, itulah Pak salah satu motivasi, maka pindahlah MTS Muhammad Abduh itu ke jalan di Ponegoro kita di Ponegoro kilometer 4 tepat di Desa Sukama. Dan STAI Tembusai tetap berlokasi di Jalan Riau arah ke Pawan, sekitar 400 meter saja dari Simpang 4 Taman Kota arah ke Pawan. Artinya tunggal satu itu lagi, tunggal. Satu sekolah tinggi. Jadi hanya sekolah tinggi agama Islam tentu saja yang berada khusus di beralamat di sana, beralamat Jalan Riau. Dan alhamdulillah STAI Tembusai itu sekarang sudah memiliki 3 prodi, 3 program studi, 1 PAI, status akreditasi, 2 hukum keluarga Islam ya, Ahwalus Syasyah, juga status akreditasi. Yang ketiga akuntansi syariah. Kita kali ini adalah tantangan pendidikan tinggi berbasis keislaman. Memang bore zaman kini Ustaz. Itulah yang intinya kan, bisa eksis. Memang berat untuk terus eksis di pendidikan tinggi keagamaan.
kan. Memang kalau untuk di tingkat pendidikan dasar, boleh dibilang masih bisa kita untuk mengimbanginya. Kenapa? Karena para orang tua zaman sekarang memang sudah mulai sadar dan mulai menginginkan bahwa anak-anak itu harus paham, mengerti, dan malah Sejak mereka dini ya. sangat bangga Sejak kalau dini. anaknya ke pulang sekolah tuh suruh baca hafal. qul huwallah, Betul. Ada pandai, kayak hafalannya gitu ya. kan, lebih banyak hafalannya, baca ayat-ayat pendek itulah Motivasi bisa menguasainya. ibu-ibu. Tapi cuma sampai di situ, Ustaz. Betul, sampai saja. Mereka tidak memikirkan untuk tingkat lanjutnya gitu kan. Mereka hanya hanya senang saat Sampai anak-anak saat itu saat usia anak-anak saja gitu kan. Tapi mereka tidak meneruskan pendidikan keagamaan itu sampai ke level Betul, level yang tingkat tingkat tinggi. tinggi ini ya. Tahun 2023 ini Ustadz, yang lulus PPK Pastikan alumni kita STAI itu berjumlah rekap kita kan. berjumlah 48 orang. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, yang lulus PPK tahun 2023 2023 ini sebanyak 48 orang. alumni Ustaz. kita semua. Alumni kita. Ya. Alhamdulillah. Kemudian tahun 2022 alumni kita juga lulus lagi kan? 43 orang. PPK. PPK juga. Alhamdulillah. Dan terbukti. ada pengangkatan Pemda waktu itu tahun berapa persisnya saya juga tidak ingat. Yang jelas ada pengangkatan PDTW Ustadz. Oh ya, pasti. Ya, yang ditempatkan di SMP ya, sekolah menengah dan di SLTA, SMA kan. Itu 80% diisi oleh alumni STAI. Alhamdullah. Nah, jadi 20%-nya itulah yang bersaing dari UIN, dari UIR ya kan, dari perguruan tinggi lain. Bukan 100% Ustaz tuh, 80% itu diisi oleh alumni STAI. Khusus di Rokan Hulu. Khusus Rokan Hulu ya. Jadi di mana letak katanya susah mencari krojo? Yakinlah dengan rezeki Allah itu. Bukan jurusan yang mendatang rezeki Ananda. Betul. Tapi rezekilah yang akan mengejar Ananda. Bukan jurusan agama tuh hambat krojo awak tuh. Betul. Ya. Buktinya saya S1 saya S1 manajemen informatika. Tidak ada sangkut pautnya dengan dunia pendidikan, Ustadz. Betul, dengan saya ini kalau saya tuh seorang analis sistem informasi. Spesialnya. Tapi karena rezeki saya itu ternyata di pendidikan. Ya kan? Jadi di mana letaknya susah cari kerja itu gitu kan? Mengelola pendidikan yang sebesar itu sesuai proyek itu Ustaz dong. Itu yang sebenarnya tidak linear dengan tidak linear gitu kan? Bahasa sekarang. Tapi nama rezeki kan tidak tahu linearitasnya. Tidak tahu linearitasnya. S1 manajemen informatika. Cuman kenyataannya sekarang saya malah bergerak di dunia pendidikan. Gitu. Berbasis Islam pula. Berbasis keislaman pula kan. Itulah. Jadi kadang perlu dikasih wejangan juga ini kepada generasi-generasi penerus itu. Memang itu yang tidak selalu jurusan itu yang membawa kita sukses di dunia pekerjaan. Gitu. Banyak buktinya. Tapi berpikir positif lah. Bahwasannya pendidikan itulah salah satu indikator gitu ya, yang membuat kita tuh sukses mencapai cita-cita yang kita inginkan gitu. Tapi dengan catatan tidak berpangku tangan tentunya, ya kan? Kita tetap terus berikhtiar dan berdoa. Pemaparan ya, alhamdulillah. Telah Ibu Hidayati sampaikan ya. Bagaimana tadi pemaparan dari perkenalan sejarah singkat dari tahun 1980 gitu ya. Iya. Artinya masih kampar itu kan, masih kampar. Nah, sampai sekarang sudah menjadi mekarnya di Rokan Hulu. Artinya yang sekolah pendidikan Islam ini dari 1 ya, jenjang pendidikan sekarang sudah 3 ya, dari dulu MA ya. Mas Al-Hidayah Pasir Pengarayan. Sekarang sudah menjadi 3, SMA Islam, MTS Muhammad Abduh, dan tambah sekolah tingginya, sekolah tinggi agama Islam Tuan Putra Musai. Artinya masih eksis yayasan yang telah dikelola atau dipimpin dan dibina oleh Ibu Hidayat ini. Alhamdulillah. Baiklah, terkait dengan tantangan ya atau tema kita Bu ya, masalah tantangan di akhir zaman ini atau di dunia era globalisasi ini, tentunya yang pertama mungkin selama Ibu amati ya, selama
kecimpung di pendidikan ini kan, apa di yayasan ini tentunya ada Ibu amati atau Ibu pandang secara pandang ya, kepedulian masyarakat dengan pendidikan tinggi berbasis Islam ini, baik jenjang itu SMP-nya atau MTS-nya ya, MTS ya, SMA-nya atau MA-nya sampai sekolah tingginya. Bagaimana Ibu melihat di masyarakat ini, orang menilai sekolah agama berbasis Islam tuh menurut Ibu? Kalau masyarakat secara Hmm. umumnya menilai pendidikan Islam ini bagus. Untuk Rokan Hulu ya Untuk Rokan Hulu intinya. bagus. Alhamdulillah artinya Heeh. masih positif ya. Iya, Ya. iya. Tapi Sebagaimana kita lihat juga kan, hmm, kalau untuk masih tingkat TK tadi yang saya sampaikan, TK, ah, SD, dibatasinya tadi ya. masih memang sangat Oh, menjanjikan menjanjikan kalau ya. untuk membangun sebuah yayasan pendidikan di tingkat dasar. Tingkat dasar gitu ya kan. menjanjikan. Tapi kita mulai Hmm, harus sama-sama memikirkan betul. bagaimana pendidikan tingkat dasar ini terus sama grafiknya, perkembangannya Hmm, dengan di pendidikan tingginya, gitu kan. hmm. Itulah salah satu tantangan sebab anak-anak zaman sekarang, anak-anak Nah, itu zaman ya milenial benar. itu Milenial. mereka sudah memilih, gitu ya, bisa memilih Iya. untuk sekolah keluar, gitu kan. Hmm. Apalagi di Setai Busai kita punya 3 jurusan, Hmm. mungkin mereka mau jurusan Dari 3 yang jurusan itu mungkin tidak ada pilihan. sains gitu kan, Itu maksudnya. atau jurusan Pilihan apa namanya itu teknologi istilahnya. teknologi lah kan. Iya. Nah, memang kita tidak ada, tapi ada itu ada di Kota Rokan Hulu ini gitu Iya kan. sudah ada pula yang Tapi untuk pendidikan tinggi memang agak kurang sedikit Ustadz. betul, betul, betul. Itulah yang kami alami sekarang. Jadi intinya pengamatan Ibu selama ini artinya masih ada masyarakat itu ya lebih masih percaya atau pikiran positif tentang pendidikan berbasis Islam nih, yang bikin kita tetap motivasi untuk tetap ya membangun atau mengembangkan sayap kita ya untuk eksis di pendidikan tinggi atau berbasis Islamnya. Terus yang kedua ini sejauh pandangan pengamatan Ibu lagi, tantangan yang bagaimana konkretnya, artinya yang pernah dialami ya di pendidikan yang Ibu kecimpung selama ini dan rekan-rekan kerja gitu kan selama ini yang dapat melemahkan atau mengendorkan semangat istilahnya, ada enggak terjadi selama ini kan? Tentunya ada yang perjalanannya bagus, mungkin tak mungkin ya tak ada yang ada pun yang tidak bagusnya. Mereka juga akan memasuki masa pernikahan nanti, Betul, sementara untuk bekal pikiran mereka dewasa istilahnya. untuk mendidik Generasi anak-anaknya mereka. nanti, kalau tidak dibekali atau dilandasi dengan ilmu agama, itu ya kalau boleh kita lihat sekarang bagaimana tingginya tingkat perceraian Betul, betul. di Rokan Hulu ini. Baru hari kemarin kami melaksanakan MOU itu dengan Pengadilan Agama. Hari kemarin tanggal dari 12. prodi yang tadi itu ya? Iya, Yang dari tadi prodi yang ada, yang kami ada komputer ya? mengadakan MOU dengan Pengadilan Agama. Jadi Bapak Ketua Pengadilan Agama menyampaikan kemarin tanggal 10 saja itu sudah 15 kasus perceraian. Tanggal 10 saja? Iya, tahun Tanggal 2024. 10. Baru tanggal 10 Januari sudah masuk 10 kasus perceraian, Ustaz. Nah, itulah Itu salah satu salah tentu ya satu. Karena basis agama. mungkin para calon orang tua itu tidak lengkap ilmunya Betul, gitu betul, kan. betul. Ilmu mendidik itu harus ada, Jadi, harus ada landasan ilmu di agamanya. keluarga, karena pendidikan pertama itu kan di keluarga, Di Bu, ya. Kalau keluarga. menurut kita ada yang tahu dasar itu kan Gitu. dasarnya keluarga. Itulah salah satunya. Masyarakat yang memang peduli dengan pendidikan dasar yang berbasis Islam, keislaman, baik itu sederajat dengan SMP, MTS, SMA, ya, sampai ke perguruan tinggi. Kalau memang tidak mampu untuk keluar daerah, keluar kota, ya, nah, tentunya ini pilihan ya, salah satu pilihan ya, atau satu-satunya pilihan ya. Nah, kita tidak ya melarang ke tempat yang lain ya, namanya pilihan gitu kan. Nah, tentu yang ekonomis yang mudah dijangkau ada ya. Walaupun kita di Rokan Hulu ini ada 4 ya sekolah tinggi ya, ada ISK-nya kan berbasis Islam juga kan, ISK yang ada di Komplek Pemda Rokan Hulu, ada STAI-nya dan yang umum tentu Rokania dan UPP-nya. Tentunya untuk pendidikan Islam ini
Mengapa ya? Karena fakta di lapangan kan sudah banyak buktinya ya. Hmm. Dan yang terakhir, Ibu, ini adakah strategi yang bisa menjadi solusi supaya pendidikan tinggi atau pendidikan Islam di bawah yayasan yang telah dibina ini supaya tetap eksis di Rokan Hulu atau khususnya di Kota Pasir Tengara ini? Ada Ya, enggak strateginya? kan umpamanya Ini kuota sajalah Pak, betul, kuota. kota kita Jadi aja. untuk memotivasi generasi penerus ini, Hah, ya memang harus diberikan kuota lebih untuk pendidikan tinggi agama ini, Pak. betul. Jadi Dengan umpamanya seperti itu. kuota jatah Rokan Huluko akan Untuk memberi beasiswa sebanyak 500 betul 500 mahasiswa mahasiswa, yang mungkin yang umpamanya tidak gitu kan. mampu tadi, Mbak, ya. Ya, di persentase gitu kan. Betul. Sekian persen itu untuk Heeh. apa Pendidikan namanya itu agama tadi kan. mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi umum, Umum tapi ya. berada di Rokan Hulu. Sekian persennya untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi agama yang berada di Rokan Hulu, Betul. dan sekian persennya mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hulu. Jadi memang harus ada apa ya? perhatian khusus tadi Perhatian Pak, khusus persentase gitu maksud saya Pak. Oke. Jadi termotivasi, sebab setelah kita amati Hmm. itu mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi agama ini umumnya memang ekonomi ya menengah Indo, lebih ya. di bawah Ya. di bawah menengah lah, Gitu menengah apa ke ya, bawah. ke bawah yang apa yang istilahnya, kuliah di kalau situ yang gitu kan. data-data Jadi yang itulah yang memang kita harus tetap pertahankan mereka supaya mereka jangan sampai putus di pendidikan tengah jalan. tingginya gitu. Alhamdulillah. Habis itu ya jangan dituam yang tuanggu, dosen-dosen perhatikan itu. Inilah kesejahteraan dosen. Dosen-dosen nggak yang mungkin kan mengabdikan diri sumber di perguruan daya tinggi itu agama ini Ustaz ya. semuanya sumber daya situ kan. Sumber daya Perhatikan. pendidikan ini juga harus perhatikan gitu. Ya Intinya mudah-mudahan ya ke depan dari ada pemerintah. kebijakan lebih Sama-sama lagi lah ya. dengar tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Rokan Hulu nih, tokoh-tokoh yang pemangku kebijakan, insya Allah ya bisa mendengar ya. Inilah ya keadaan yang aslinya, yang faktanya ya, bagaimana kemajuan pendidikan Islam yang ada di Rokan Hulu ini akan lebih maju jika dipikirkan bersama-sama dan tetap adil ya, dalam keadilan itu ya. Jadi mohon maaf Ibu, ini karena keterbatasan waktu kita di podcast Fastabiqul Khairat ini ya, tentunya Ibu sudah datang di sini dengan rombongan ya dari keluarga besar Yayasan Muhammad Abduh gitu ya. Yang bawahi tadi ada STAI Tuan Kutambusai, ada SMA Islam dan juga MTS Muhammad Abduh. Tentunya kami dari kru atau pihak podcast Fastabiqul Khairat sangat berterima kasih kepada keluarga besar dari Yayasan dari Muhammad Abduh ini, kepada semuanya ya. Dan yang terakhir kami mohon juga closing atau kesimpulan ya, atau yang bisa Ibu sampaikan sedikit untuk masyarakat atau penonton pemirsa podcast Fastabiqul Khairat ini untuk closing penutup terakhirnya. Closing statement lagi ya. Intinya itu. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Ya, kalau saya sih sebenarnya simple-simple saja. Nah, itu ya yang simple itu kepada mudah. Masyarakat, marilah sama-sama kita menggerakkan anak-anak kita dari rumah untuk terus melatih diri, membiasakan diri untuk sholat berjamaah ke masjid, gitu kan, masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama, melanjutkan dengan pendidikan tinggi agamanya, gitu. Kalau pemain tidak mampu untuk sekolah atau kuliah di luar daerah, kampus kita stay kampus saya ada di sini dengan 3 program pilihan. PAI untuk jadi guru, hukum Islam atau hukum keluarga Islam untuk jadi pengacara jadi hakim gitu ya, untuk jadi ketua, penghulu ya, gitu kan, advokat hukum keluarga gitu ya. Nah, bisa itu prospek peluang pekerjaan, penyuluh agama gitu kan. Ya. Kemudian ada prodi akuntansi syariah ya, untuk perhitungan apalah ekonomi lah gitu kan. Jadi ada di Rokan Hulu ini gitu kan. Sejadi nih atau mungkin karena memang kurangnya tadi dirinya itu dibentengi dengan nilai-nilai Islam tadi. Jadi mereka itu tidak merasa takut gitu kan, ada pengawasan untuk berbuat dosa di luar sana gitu. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Sama-sama lah kita perhatikan dunia pendidikan Islam ini supaya
negeri kita ini aman, sejahtera, terhindar dari segala bala, musibah dan bencana, gitu ya. Bisa saja mungkin bencana Allah itu datang karena banyak dosa-dosa kita yang sengaja kita biarkan, tapi kita tidak pernah melarangnya. Dan tidak ada tindakan preventif kita untuk mencegahnya. Nah, itulah yang saya harapkan kepada seluruh pemirsa Fastabiqul Khairat. Mari sama-sama kita menggerakkan generasi penerus bangsa kita ini, terkhusus lagi di keluarga kita sendiri dulu, kita sama-sama membinanya gitu. Insyaallah. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih Ibu Hidayati yang telah memberikan closing atau kesimpulan dari materi kita tentang tantangan pendidikan tinggi berbasis keislaman di era globalisasi ini. Dan kita pun dari pendakwah ya, baik dari MDI yang ada di Rokan Hulu, ada Dewan Masjid. Saya teringat dari teman-teman seperjuangan dakwah ini, ada Ustadz senior juga, yang Ustadz viral sekarang, USU. Mungkin Ibu kenal kan? Mungkin itu Ustadz Sulaiman Umara, itu kalau tidak salah kan alumni STAI Tuan ketemu saya. Ada juga yang finalis dari Dai Nasional yang sampai ke Aceh. Sampai ke Aceh. Ustadz Ahmad Sohir kalau tidak salah, belum selesai kuliah tapi sudah bisa finalis kan? Kalau tidak salah ranking 8 ya. Itu ranking kalau tidak salah ranking 10 besar misalnya ya? kan? Yang pasti dia 10 besar untuk tingkat nasional. Nasional kan? Dengan alhamdulillah. Berapa ratus pesaing dulu Ustaz. Iya, itu maksudnya antar perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Inilah sumber daya kita, potensi kita, fakta di lapangannya kita yang kita hasilkan. Dan juga ada alumni, bukan alumni Ustaz, sekarang mahasiswa kita itu yang sudah menjuarai MTQ tingkat Asia. Alhamdulillah Asia. Nah, tingkat Asia. Siapa namanya? Ingat namanya? Hafiz Defaruci. Oh itu, alhamdulillah Hafiz itu Defaruci. Udah menggaung kemana-mana. Kemudian juga dia juga sudah menjuarai tingkat nasional juga sebelum sampai ke tingkat Asia. Tentunya prestasi ini, prestasi yang didengar oleh masyarakat semakin ingin. Kemudian juga sebagai pemenang juga dalam lomba baca kitab kuning yang ditaja oleh PKS gitu kan, itu juga dari mahasiswa kita gitu. Alhamdulillah. Ya seperti Ahmad Sohir, kalau tidak salah saya tengok besok jadwalnya itu mengisi acara itu di SSB Ustaz. Itu dia. Iya kan? Alhamdulillah. Jadi itu suatu kebanggaan buat turun. kita. Sebelum wisuda turun. Belum selesai tapi sudah terpakai di tengah masyarakat. Kan gitu Ustaz. Sudah bermanfaat bagi umat. Alhamdulillah. Barakallah. Baiklah Ibu. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak dari Yayasan Muhammad Abduh, Ibu Hidayati dan rekan-rekan rombongan. Jadi kami dari podcast Fastabiqul Khairat sangat berterima kasih setinggi-tingginya. Dan bagi pemirsa penonton podcast Fastabiqul Khairat yang belum like, share dan komen, juga subscribe, juga mengklik lonceng yang ada di YouTube kami, YouTube podcast Fastabiqul Khairat. Mohon dukung dari podcast yang ada motonya tebarkan kebaikan demi kejayaan. Ya, insya Allah dengan Fastabiqul Khairat ini kita lebih banyak wawasan di segala bidang, apapun bidangnya, tetap kita akan undang di podcast Fastabiqul Khairat insya Allah. Demikian pemirsa Fastabiqul Khairat dan kru dari podcast Fastabiqul Khairat. Terima kasih atas kehadirannya pembina kami. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.